Halo semua, jumpa lagi di channel EduHome dan di eduacademy.id. Video kali ini masih kembali membahas mengenai nilai rapor siswa yang tahun kemarin di tahun 2023 lulus di SNBP, lebih tepatnya dia lulus di Institut Teknologi Bandung. Mengingatkan kembali bagi adik-adik, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, bantu like, komen, dan share juga video ini ke teman-temanmu. Siapa tahu video ini bisa membantu mereka nanti di SNBP di tahun 2024. Langsung saja kita lihat di sini, siswa tersebut berasal dari salah satu sekolah swasta di Medan dan kemudian dia lulus di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara atau FTMD Institut Teknologi Bandung. Disclaimer dalam hal ini, nilai rapor ini hanya sebatas gambaran saja, tidak menjamin kamu dengan nilai rapor yang sama atau di atasnya bisa lulus di jurusan yang sama atau di universitas yang sama. Selanjutnya kita coba melihat mengenai sertifikat yang dilampirkan. Ada 3 sertifikat dilampirkan dalam pendaftaran SNBP kemarin. Yang pertama adalah sertifikat dalam keikutsertaannya di Olimpiade Sains Siswa Indonesia yang dilaksanakan di 19 Februari 2023 dan siswa tersebut meraih medali emas. Adapun bidang yang diikuti oleh siswa tersebut adalah bidang matematika. Kemudian sertifikat yang kedua juga masih di ajang yang sama, yakni di OSI Olimpiade Sains Siswa Indonesia. Namun kali ini di bidang yang berbeda, yakni di bidang studi fisika. Dan siswa tersebut juga meraih medali emas. Sertifikat ketiga atau sertifikat yang terakhir yang dilampirkan oleh siswa tersebut adalah keikutsertaan siswa dalam Olimpiade Sains Siswa Nasional yang dilaksanakan di tahun 2023 dalam bidang studi matematika. Selanjutnya kita coba melihat dulu mengenai bagan nilai siswa. Ini adalah bagan nilai siswa yang dari semester 1 sampai semester 5, dari pendidikan agama sampai PJOK. Dalam bagan ini kita lihat tidak ada satupun dari mata pelajaran siswa ini yang selalu mengalami kenaikan. Setiap pelajarannya cenderung mengalami fluktuasi walaupun memang kenaikan atau penurunannya tidak terlalu signifikan. Adapun untuk jurusan teknik sendiri, mata pelajaran pendukungnya adalah fisika atau kimia dan atau matematika dari kelompok peminatan MIPA. Artinya di sini bisa memilih fisika dan atau matematika atau kimia dan atau matematika. Jadi boleh dipilih fisikanya saja, kemudian diikutsertakan dengan matematika atau kimianya saja dan dibarengi dengan yang matematika dari peminatan IPA. Selanjutnya kita melihat di mata pelajaran yang berikutnya, yakni dari prakarya dan kewirausahaan sampai ke bahasa asing. Lagi-lagi kita lihat di sini bahwa nilai siswa tersebut tidak selalu mengalami kenaikan. Seperti misalnya kalau kita lihat di sini matematika peminatan, di sini dia di semester yang keempat dia mengalami penurunan sedikit. Kemudian kalau kita melihat misalnya di kimia, di semester yang ketiga dan keempat dia cenderung mengalami kenaikan dan naik kembali di semester yang kelima. Kemudian yang terakhir kita coba melihat mengenai rangkuman nilai rapor siswa dari semester 1 sampai semester yang kelima. Di sini kita melihat mata pelajaran dengan nilai terendah itu ada di mata pelajaran ekonomi, yakni di semester yang keempat dengan nilai 79. Kemudian diikuti dengan mata pelajaran bahasa Indonesia di semester 1 di angka 81. Sedangkan kalau kita melihat untuk nilai tertingginya ada di beberapa mata pelajaran, yakni misalnya PPKN di semester yang kelima di nilai 98. Ada juga bahasa Inggris di semester yang kedua, nilai yang sama 98. Kemudian bahasa asing di semester yang ketiga dan yang kelima dengan nilai yang sama di angka 98. Dari ke-12 mata pelajaran yang diikuti oleh siswa ini kita coba melihat misalnya di sini pendidikan agama rata-ratanya berada di angka 92, PPKN itu rata-ratanya berada di angka 92,4, kemudian bahasa Indonesia 85,4, matematika umum 89,6, sejarah Indonesia 91,6, bahasa Inggris 90,6, kemudian seni budaya 92, PJOK di angka 88,8, kemudian prakarya dan kewirausahaan di angka 92, matematika peminatan di angka 90,6, biologi 90,6, fisika juga di angka 90,6, kimia 86,2, ekonomi 93 dan bahasa asing 95. Kalau kita lihat di sini mata pelajaran pendukungnya yakni matematika minat itu
Nilainya boleh kita lihat di sini ada memang mengalami penurunan sedikit di semester yang keempat, tetapi tidak terlalu signifikan, dan di semester yang kelima langsung naik ke 97. Sehingga siswa tersebut nilai rata-ratanya berada di angka 96. Selanjutnya kalau misalnya di fisika di semester yang kedua memang mengalami penurunan ke 86, tetapi naik lagi di semester yang ketiga ke 92. Sehingga siswa tersebut juga mendapatkan nilai rata-rata sebanyak 90,6. Sedangkan kalau kita lihat di kimia, siswa tersebut mengalami penurunan di semester yang ketiga dan di semester yang keempat juga turun drastis ke 79. Selanjutnya kalau kita melihat mengenai rata-rata di semester 1 ada di angka 89,1, semester yang kedua naik ke 89,9, semester yang ketiga naik ke 91,06, semester yang keempat turun sedikit ke 90,7, tetapi di semester yang kelima naik ke 92,6. Dan rata-rata secara keseluruhan dari siswa tersebut berada di angka 90,69. Nah, ini adalah data nilai rapor dan data sertifikat yang dilampirkan oleh siswa tersebut pada saat pendaftarannya di SNBP, sehingga kemudian siswa tersebut diterima di ITB di jurusan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara atau FTMD. Sekali lagi, apa yang dilampirkan dalam video ini bukan menjadi jaminan kamu pasti lulus di jurusan yang sama. Ini hanya sebagai gambaran bahwa memang di tahun kemarin dengan nilai 90,69 rata-ratanya ada siswa yang diterima di FTMD ITB. Nah, mungkin sampai di sini dulu video kita. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Salam.